Nah, coba pakai Mozilla deh. Lu cobain pakai Mozilla untuk buka URL-nya tadi. Feeling gue sih jalan sih itu, pasti. Cuma takutnya nge-lag berat lagi. Gini deh, sembari siapa namanya si Bagus, oh udah ada kok. Nah lu cobain Dri pakai Mozilla Dri. Kita sekarang coba Bagus yang share screen sekarang. Nanti kalau nggak bisa kabarin Dri, biar nanti kita coba ini lagi. Lu coba sembari Zoom gini, lu coba pakai Mozilla ya. Oke, Bang. Lu cobain News API pakai yang pakai punya akun lu. Kalau nggak bisa, lu cobain pakai yang pakai akun gua ya, yang tadi gua linknya gua kirim. Udah hilang ya, gua kirim lagi deh. Oke, Bang. Gua kirim ke WA lu aja kali ya, biar nggak hilang-hilang. Yuk, Bagus yang share screen yuk. Ada nggak Bagusnya? Disable, Bang. Share screen-nya. Oh, oke. Selalu harus disetting. Oke, udah. Coba lagi. Udah, sip. Nah, Datanya udah ada, Bang. kalau lu udah berhasil lah. Nah, terus bingungnya sekarang di mana? Di cara mapping. Ini buat apa? Ya, mapping-nya itu. Nah, itu kan artikel. Yang dari HTML-nya ke... Coba buka ini dulu deh, apa? Yang bagian JavaScript-nya. Yang lu udah berhasil ngambil datanya, terus lu terus lu kelanjutan codingannya gimana? Gua pengen lihat. Buka di Visual Code. Yang HTML-nya atau JavaScript-nya. Soalnya ngoding itu bukan di HTML lagi sebenarnya, tapi di JavaScript-nya. ini dong ya? Ini coba lu close saja yang terminal bawahnya. Nah, lu ngambil mana ya? Yang lu setelah ngambil datanya mana? Nah, nih di function ambil data. Itu kan const baris 28. Lu perhatiin deh. Nih, yang tadi kan yang di console.log tadi yang ada di inspect element itu kan yang baris 29 itu sebenarnya kan. Makanya kan di console.log lu udah muncul, tapi di itu lu nggak muncul karena lu belum ngelakuin render itu sama sekali sebenarnya. Kan abis. Oh, yang atasnya ini. Iya, itu belum lu lakuin sebenarnya. Jadi sebenarnya bentar ya, render itu lu buat isinya apa tuh? Result box result.rl.for each. Nih, coba buka console.log tadi deh, yang di browser. Nah, kalau lu perhatiin kan isi benar yang itu. Isi dari data yang lu perhatiin kan objek di dalamnya ada itu kok ada koma. Oh.
Coba buka objeknya. Nah, itu kan ada artikel kan. Yang penting kan sebenarnya artikel ini sebenarnya yang lu mapping tuh. Jadi coba berarti data.articles itu yang harus lu mapping. Coba ke codingan lagi deh. Nih. Berarti di bawah si console.log itu lu coba ketik deh. Enter. Render. Buka kurung. Data.articles. Penulisan artikelnya harus artikel yang coba lu buka ini deh, browsernya tadi. Ada S-nya belakang, articles, ada S-nya satu lagi. Kan? Articles, ada S-nya. Nah, berarti dengan ini dia bakal ngejalanin codingan baris 17 kan? Bener nggak? Paham kan? Nah, yaudah habis itu baris 19 dulu itu salah tuh. Jadi result.array-nya itu hapus tuh, harusnya langsung .for each saja. Nah, habis itu tunggu ya, ini pusing juga ngeliatnya nih gara-gara pakai string. Gua kebiasaan di ini sih, di React. Box plus sama dengan img coba lihat bener nggak itunya URL .to image ini ya. Di HTML. Bukan di ini kan URL to image, title, publish, add itu udah bener semua belum? Di JSON-nya coba lihat di Di konsolnya. JSON-nya di browser lagi. Konsol. Di konsol tadi, coba buka di artikelnya, buka sobat salah satu. Yang salah satu aja buka, yang 19 sobat buka 19. Oke. Lu tadi kan ngeluarinnya URL to bener nggak semua? URL to image bener. Terus ini harus sama semua nih ininya, nggak boleh salah. Huruf gede, huruf kecilnya juga harus sama. Coba bandingin sama yang itu, sama yang lu buat tadi. URL to image, title, content, kayaknya bener sih yang lu buat tadi. Udah, ya udah sekarang ke codingan lagi deh. Di baris 24 lu enter lagi coba. Di baris jangan di situ. Di antara 25 sama 26. 24 sama 25 lu ngodingnya. Habis titik koma enter. Nah, coba lu console.log box coba di situ. Buka kurung box. Terus codingan baris 30 lu hapus saja. Oke, coba jalanin lagi deh. Tuh, udah berhasil kok. Tuh, udah berhasil kan? Jadi sekarang PR-nya tinggal box itu lu include ke HTML-nya. Nah, kalau itu lu tahu caranya nggak?
pakai yang inner HTML itu. Nah, itu Bang masalahnya. Wah, kalau itu harus lu apa? Berarti kemarin yang lu tugas yang itu berarti lu belum paham tuh, harus lu buka lagi deh. Itu persis sama. Soalnya ini udah berhasil lu bikin HTML-nya sebenarnya nih. Tinggal bener-bener gimana cara mindahin si JavaScript ini ke HTML lu. Itu kan coba buka HTML lu deh. Bagian codingan HTML-nya. Lu harus sediain satu ini. Ini di kelas box ini kan ada isinya, itu lu hapus semua aja tuh. Jadi lu sisain ini. Nah, ya itu. Hapus. Kalau bisa pakai ID aja. Kayak itu kan lu kelas box pakai ID aja, lebih enak nanti ininya. Kelasnya ganti ID aja. Tampilan tuh ID gitu ya. ID sama. CSS-nya rusak nggak kalau itu? Kalau diganti itu? Kalau oh belum ada juga, ya udah. Jadi ID ini di JavaScript-nya harus ID box ini harus dulu simpan dulu ini dokumennya, kayak harus diinin dulu tuh pakai perintah apa kemarin ya, Fajri ya, lupa gua. Bentar ya, kita lihat di tugas itu. Aku pakai query selector sih. Ntar biar gua kirim ya. Cek di chattingan deh. Coba lihat di chattingan ini, Gus, chattingan apa namanya, Zoom. Oh, ya. Itu lu copas deh yang gua kirim. Tapi harus diedit situ, nanti dieditnya lu aja ngedit. Lu paste di ini aja juga Bapak, di baris di bawah, di baris 25. Nah, tapi ganti ininya deh. Itu kan yang baris 26 lu bikin cons box kan. Itu ganti deh. Soalnya bentrok sama baris 18 sama-sama box. Jadi bikin aja nama consnya itu box HTML kita coba. Jangan gitu nulis nama variabel kalau di JavaScript tuh. Kalau di JavaScript biasanya nama variabel itu ditulis box. Kalau ada dua kata, yang keduanya huruf gede dulu. Nah ya, kayak yang di Fajri itu. Itu istilahnya camel case ya kalau di JavaScript. Nah, terus yang data itu ganti jadi box. Itu harus sesuai sama ID yang lu bikin di HTML tadi. Tadi kan lu bikin box kan, yang di HTML-nya. Ya.
Jadi data itu lu ganti box juga deh. Yang baris 26. Yang Baris 26 yang nah itu lu bikin box. Nah, terus yang baris 27 box dot itu lu ganti jadi box HTML dot gitu. Nah, terus sama dengan data itu lu ganti jadi box. Data yang itu lu ganti jadi box. Oke. Coba lu jalanin lagi deh. oh ya, udah Bang. Nah, pindah kan? Nah, itu nanti tinggal lu bener-bener atur ini doang, bener-bener lu atur tampilannya sesuai itulah. Udah ngerti kan? Iya ya. Nah, gitu. Nah, kita balik ke codingan lagi deh, biar lu ngerti. Lu paham nggak arti dari codingan baris 26 sama 27? 26 sampai 27. 26, 27. Lu paham nggak? Dia itu kan ngambil itu ya datanya dari apa namanya? Atau pertanyaannya gua ubah deh. Coba baris 18 itu kan ada let box kan? Ya. Coba ganti let box itu jadi let artikel. Mas, oke. Terus ubah lagi, lu ke HTML deh. Lu ke index.html. Ubah lagi yang tadi ID sama dengan box itu ubah jadi boxnya ganti jadi ini aja deh, biar nggak bingung nanti. Box artikel. Nah, ini lagi memang itunya penulisan HTML ada lagi best practice-nya, JavaScript ada lagi best practice-nya gitu. Kalau di JavaScript tadi kan kalau kita nulis variabel bagusnya yang ini nih, camel case. Kalau di si JavaScript kalau di HTML itu biasanya ini pemisah antar katanya itu pakai kurang. Kayak lu lihat contoh yang form Jadi code. Nah, kurang artikel gitu. Nah, gitu-gitu. Jadi ya gitu-gitulah. Kalau kita ini harus nah kan lu lihat kan gitu-gitu kan cara penulisannya kelas gitu-gitu kan. Jadi best practice-nya gitu. Nah, coba kalau lu jalanin sekarang kan pasti nggak keluar kan data yang tadi. Coba lu save deh. Coba lu ke browser lagi. Nggak keluar lagi kan. Nah, coba kira-kira no, nggak kan? Nggak keluar lagi kan? Kira-kira gimana kira-kira lu ke codingan JS tadi di fungsi render itu coba lu sesuaikan gimana biar programnya jalan lagi kayak yang sebelumnya tadi. Kira-kira tuh. Lu ke index.js, nah di situ. Cuman di situ kok yang perlu diubah-ubah tuh. Ada beberapa yang harus lu edit itu. Dari baris 19 sampai baris ke 27 yang perlu diedit. Baris 18 jangan diedit lagi. Dari 19 sampai 27. sampai 27. Di situlah yang kira-kira yang ada yang beberapa yang harus diedit.
Kalau lu udah ngerasa bener, di save terus dicek browser aja. Nah, satu lagi coba tuh, lihat kan masih error. Jangan lu cuekin errornya, coba lihat errornya deh. Di inspect tadi, inspect elemennya tadi. Tuh kan ada errornya sebenarnya. Box article is not defined ya. Jadi box article ini apa ini belum pernah didefinisiin, artinya gitulah. Jadi error itu kalau lu ngoding buat semua ya, error-error itu jangan dicuekin. Sebenarnya dia ngasih clue ke kita sih. Berarti secara langsung box article itu yang bikin error, Gus. Dia nggak kenal box article katanya. Coba balik ke codingan lagi deh. Tuh. Box article itu dia nggak kenal kok tiba-tiba box article plus sama dengan gitu. Padahal sebelumnya box article belum pernah dibuat sama sekali gitu. Makanya error tadi box article. Jadi gini Gus, gua kasih tahu ya. Gua jelasin dari baris 18 deh. Enggak deh, gua jelasin dari baris 32. Tadi kan di baris 31 itu lu ngambil data ke API kan, baris 31, dan datanya itu lu simpan di const data, di variabel data kan. Nah, hasilnya apa? Yang tadi yang awalnya kita lihat di browser itu, yang tadi ada artikel, ada apa lagi tadi ya. Nah, intinya kan kita cuma butuh artikelnya kan. Makanya di render di baris 32, lu kan render buka kurung data.article. Itu secara tidak langsung lu ngelakuin perintah jalankan fungsi render yang ada di baris 17. Nah, lu kirim parameter data.article. Jadi ibaratnya lu kirim artikel yang 20 tadi ke fungsi render ke 17. Nah, ya udah kita akhirnya ke baris 17 kan. Artikel karena di baris 17 lu buat render buka kurung result, ibaratnya artikel tadi itu sama result ini sama, isinya 20 artikel tadi. Result itu yang di baris 17 itu adalah 20 artikel. Nah, kita ke baris 18 ya. Di situ kan lu bikin satu variabel yang namanya let articles sama dengan string kosong gitu. Jadi lu udah bikin satu variabel yang namanya artikel, isinya adalah string kosong gitu. Gunanya untuk apa variabel ini adalah untuk nanti lu ngerender data yang ada di result itu, yang tadi 20 artikel, lu pengen buat dia ke bentuk string. Nah, makanya di baris 20 itu harusnya di situ lu tulis adalah artikel plus sama dengan, bukan box artikel. Box artikel itu nggak ada sih. Soalnya kan kita nggak ada bikin variabel box artikel. Coba baris 20 lu ganti jadi artikel. Harus sama sampai baris 18. Nah, jadi itu kalau result.forEach itu lu tau nggak dia ngapain? Baris 18. Baris 19. Itu apa?
Resolve yang elemennya tadi, Bang. Jadi kalau for each itu adalah Kan perintah manggil untuk, artikelnya tadi. bukan manggil sih, lebih ke, kan result itu isinya tadi array, ada array yang isinya 20 artikel kan. Nah, Iya. si result.forEach itu dia kayak ngelakuin perulangan tuh. Dia looping lah ibaratnya. Satu-satu dikerjain dari artikel pertama sampai ke artikel 20 dia bakal ulang-ulang terus tuh. Makanya datanya dibikin plus sama dengan pertama artikel pertama dilakuin, udah berhasil kan, disimpan di artikel. Nah, data kedua lagi dilakuin, disimpan lagi di artikel. Makanya di artikel sini nanti bakal nyimpan jadi 20 tag HTML itu tuh. Nah, makanya di baris 25 kan console.log itu artikel juga, bukan box artikel. Yang kita console.log tadi kan ininya, yang udah berhasil kita mapping di for each itu pengen kita tampilkan kan. Nah, terus baris 2 ya itu juga. Nah, kalau gini kira-kira udah, kalau kita save udah jalan belum di browser kira-kira menurut lo? Kayaknya udah sih, Bang. Coba deh. Kalau gua bilang sih belum, cuma coba deh dilihat di browser lagi. Udah jalan belum? Oh, ininya, Bang ya. Nah, itu kan di sini udah keluar tuh, di konsolnya udah keluar tuh tag HTML lu udah berhasil sampai si itunya. Cuma lihat tuh error. Nah, inner HTML-nya Setting berhasil. enter HTML. Ini ya, Bang ya? Nah, null katanya kan. Lu tau nggak kenapa itu null? Iya. Kayaknya Null ini sih, Bang. inner HTML, balik ke codingan lagi deh. Nah, jadi ini Ini sebenarnya harus sama kayak ini, ya. itu harus sama. Kan di HTML ini baris 31 lu bikin tadi box artikel kan. Tapi di JavaScript-nya lu masukin ID-nya box doang. Makanya gini. Ini kan sebenarnya baris 26 ini adalah lu bikin satu variabel yang namanya box HTML untuk menyimpan ini sama dengan dokumen.get element by ID. Jadi dia kayak nyariin yang tag HTML yang ID-nya adalah box. Nah, yang sekarang lu bikin ya. Ternyata pas dia cariin di HTML lu nggak ada yang ID-nya box. Makanya isi box HTML isinya null. Nah, gitu lu jalanin box HTML di baris 27, box HTML.inner HTML, dia bakal error karena box HTML ini masih null. Nah, makanya kan di HTML lu bikin kan box kurang apa namanya tadi? Artikel. Coba kalau lu bikin gitu. Get element by ID-nya lu ganti. Lu tambahin. Itu kan box doang lu tulis. Artikel. Nah, coba sekarang. Oh, iya, Bang. Tuh, keluar kan? Iya. Sekarang paham nggak? Yang arti balik ke codingan lagi deh. Udah paham belum baris yang baris 17 sampai 28? Udah sih, Bang. Jadi Udah paham? kayak iya. Ya udah. Sip. Nanti tugas lu selanjutnya kan tinggal ngerapiin itu kan, ngerapiin tampilannya lah biar lebih menarik. Satu lagi biar search-nya jalan. Nah, nanti untuk yang bagian search tadi bisa lu ikutin yang kayak si Mike tadi. Lu tadi udah lihat belum yang Mike tadi? Yang di awal. Aku kayak baru masuk kayak itu. Udah selesai. Ya udah nanti gua iniin lagi deh. Kan udah gua rekam kan. Nanti gua masukin ke Slack lagi deh. Nanti lu cek lagi ya videonya. Tadi Mike itu kan masalahnya tadi dia nyarinya belum berhasil tadi.
Nanti cek di video ya, nanti gua upload lagi deh ininya. Oke, selesai selesai semua kan? Maksudnya yang stuck selama seminggu ini udah beres kan? Udah ada gambaran sih. Sip, mantap mantap. Jadi kalau ngoding itu harus maksudnya kita harus paham sih setiap baris itu kita harus tahu sebenarnya dia ngapain sih tuh. Harus paham tuh. Biar ini biar nanti ke depannya kalau dapat kasus yang lebih susah dari yang tugas kita sebelumnya kita tetap bisa gitu. Nggak apa-apa pelan-pelan tapi paham gitu. Oke, thank you Gus. Udah kok. Tutup share screen-nya boleh diinin. Ya, Bang, makasih Bang. Ya, sama-sama. Yang lain gimana? Udah cukup? Oh ya Bang, kemarin aku pakainya e-prevent default. Itu sama aja kayak itu on click kan? Oh, sama. Sebenarnya kan banyak lah cara-caranya Jri. Sebenarnya eh, bebas saja sebenarnya pakai yang mana. Cuman kalau yang on click tadi kan lebih simple codingannya karena langsung ngarah ke function kan. Oh iya, sama untuk apa perintah inner HTML tuh kalau dipakai di search eh, kayaknya nggak bagus ya Bang. Soalnya bisa diinjeksi dengan kode HTML gitu Bang. Kayak security-nya nggak bagus ya Bang. Memang memang kan itu kalau kita kan sekarang ini masalahnya kita belajar masih yang JavaScript native kan. Jadi memang JavaScript native ini banyak keterbatasannya juga sih. Makanya eh, ya udah nggak apa-apa pakai gituan dulu tuh dengan HTML. Tapi nanti sebenarnya kalau kita udah pakai kayak React.js gitu, jadi nggak kepake lagi semuanya nanti nih. Udah udah ada function-function yang di handle langsung sama framework-nya si JavaScript, si React atau yang lainnya gitulah. Jadi ini kita ibaratnya belajar JavaScript natif ini kayak bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian lah nanti. Nanti yang susah-susah gini nggak akan kita Iya, ketemu iya. lagi sih. Oke, siap Bang. Makasih Bang. Gue juga kadang-kadang kalau JavaScript codingan JavaScript native ini kadang-kadang gue lupa juga. Makanya kadang-kadang gue sambil nge-googling juga gue eh, karena nggak kepake lagi sebenarnya. Akhirnya kan kalau udah lama nggak kepake kan lupa juga kan. Iya juga sih. Kayak yang in HTML gitu, gue wah bisa dibilang nggak pernah pakai gue tuh. Yang cuman ya memang kalau native ya salah satu perintahnya ya itu. Makanya gue bilang ayo cepet-cepet ke materi React karena itu juga sebenarnya. Karena yang JavaScript ini kita benar-benar cuma belajar dasar, tapi nanti paling yang kepake nanti paling yang if else, for each gitu-gitu itu tetap dipakai ya. Kita ngoding apapun itu tetap dipakai. Tapi kalau kayak perintah inner HTML lah, si apa namanya dokumen.id yang gitu-gitu udah hampir nggak kepake lagi nanti itu. Oke Bang. Oke, cukup. Ya Tadi udah. si Andri, Oh iya Andri, mana ya? Udah berhasil belum dia tadi? Lah, nggak ada lagi. Ya udah nanti kita tanya, nanti gua tanya ini deh. Harusnya sih itu udah berhasil sih. Karena tadi kan masalahnya juga awalnya dia salah di ininya, load load Axios-nya masih error awalnya kan. Tapi kan setelah kita bantuin kan udah bener dan udah berhasil ngambil data dari JSON placeholder tadi kan. Harusnya kalau udah berhasil dari JSON placeholder harusnya dari mana aja juga berhasil sih. Tadi itu kayaknya dia di news API-nya kayak di blok gitu kayak nggak tahu kenapa, mungkin karena dia nggak tahu sih, mungkin makanya coba di browser lain harusnya berhasil sih itu. Ya udah gua tutup ya, nanti kita oke ketemu Bang. lagi hari Sabtu pagi. Oke, terima kasih Bang. Oke, makasih semuanya. Terima kasih Bang. Ya.